Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Wa qala aidan, al-jannatul mushtaqatu ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sawmu fi syahri Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terasa kita saat ini berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan kita semua umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa akan menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang selalu berselawat kepada beliau, kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masuknya bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada umatnya, kepada kita umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa apabila datang bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka lebar oleh Allah, pintu neraka itu ditutup, dan para syaitan itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 item ini. Yang pertama, bagi orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa, surga, kunci surga dibuka lebar-lebar buatnya. Tapi bukan berarti bahwa ketika Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, ketika Allah memberikan sebuah hadiah, berita gembira kepada umatnya, kepada hambanya, di mana di bulan suci Ramadan ini pintu surga itu dibuka. Ini mempunyai sebuah makna. Maknanya adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini pintu surga itu dibuka bagi hamba-hamba Allah, bagi umat-umat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Tapi bagi umat yang tidak berpuasa, belum ada satu jaminan apakah pintu surga itu dibuka lebar-lebar buatnya.
Bahkan bisa saja berbalik. Bagi umat Islam yang di bulan Ramadan ini, tidak ada alasan hukum yang memerintahkan, tidak ada alasan yang memperkuat untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, lantas dia meninggalkan ibadah puasa, bahkan tidak melaksanakan ibadah puasa sama sekali, maka bisa saja bukan pintu surga dibuka kepadanya, malah tertutup pintu surga diberikan kepadanya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ghullikat abwabun nar. Pintu neraka itu akan ditutup bagi umat-umat Muhammad yang betul-betul beriman, melaksanakan ibadah puasa dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran-ajaran agama. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah renungan buat kita. Bagi umat-umat yang melaksanakan ibadah puasa, kita umat Muhammad. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran, ada sebuah janji Allah kepada hamba-hambanya. Surga yang menjadi tujuan utama kita. Adalah orang menjadi orang yang bertakwa, tentu pahalanya dari orang-orang muttaqin itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggambarkan bahwa sesungguhnya bukan hanya umat yang rindu kepada surga. Bukan kita yang rindu kepada surga. Tapi sebaliknya surga itu akan rindu kepada umat-umat Muhammad. Mana umat-umat yang dirindukan oleh surganya Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Al-jannatul mushtaqatu ila arba'ati nafarin." Kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama kata Rasul adalah talil Quran. Yang kedua adalah hafizul lisan. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, dan yang keempat adalah wa shaumu fi syahr Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Bisa dibayangkan para pemirsa. Hadis ini secara umum pahala yang diberikan kepada orang-orang yang membaca, umat Islam yang suka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bayangkan surga yang rindu kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Bagaimana gambaran pahala bagi kita yang membaca Al-Quran? 1 huruf, kata Rasul. Sehingga digambarkan bahwa man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asril amsalihha. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Maknanya para pemirsa. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, siapa yang membaca Al-Quran, kitab-kitab Allah, man qara'a harfan, 1 huruf Al-Quran yang dibaca. Nabi katakan, falahu hasanah, akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanah, dan 1 kebaikan itu bi asril amsalihha, akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat ke pahala. Nabi katakan para pemirsa, la aqulu alif lam mim harfun. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat pertama kita lihat alif lam mim. Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. 3 huruf. Hanya dengan membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 hasanah, 3 kebaikan. Dan 3 hasanah ini, kalau dikalikan dengan bi asril amsalihha, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Subhanallah. Jalan untuk masuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Untuk golongan yang dirindukan surga yang kedua, ketiga, insya Allah
kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita termasuk umat-umat Islam, hamba-hamba Allah yang akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena tujuan utama orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kesalahan dari saya sebagai manusia biasa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.